Pernah enggak sih tiba-tiba merasa, kok dia diam aja? Suasana sudah pas, pasangan sudah siap, tapi si dia malah ogah-ogahan. Saya paham, itu bukan hanya soal usia, tapi juga tentang bagaimana tubuh merespons kehidupan. Wah, saya jadi inget cerita teman saya Bu Dokter. Dia bilang, zaman muda lihat istri pakai daster aja udah bangkit. Tapi sekarang digoda berkali-kali pun tetap anteng. Banyak pria usia 50-an ke atas mengalami hal itu. Dan mereka diam, malu, merasa tidak jantan. Padahal masalahnya sangat umum dan bisa diperbaiki. Jadi ini bukan tanda bahwa kita sudah habis masa berlaku. Sama sekali tidak. Tubuh memang berubah, peredaran darah melambat, hormon testosteron menurun. Tapi dengan perubahan gaya hidup yang tepat, performa bisa kembali. Wah, saya jadi semangat. Tapi kita mulai dari mana, Bu Dokter? Mulai dari dapur Mas Raka. Ya dari piring makan kita sendiri. Hah? Jadi bukan obat kuat? Obat kuat bisa berbahaya. Tapi makanan yang tepat bisa menjadi penyembuh alami. Kita hanya perlu tahu mana yang harus dikonsumsi secara rutin. Jeda sebentar teman-teman, menurut kalian. Makanan apa yang paling sering dikonsumsi oleh orang tua kalian di rumah? Tulis di komentar sekarang ya. Kami ingin tahu dan akan bahas langsung di episode mendatang. Mas Raka, boleh saya tanya balik? Silakan Bu Dokter. Apakah ayah Mas Raka masih sering makan buah segar? Sejujurnya lebih sering gorengan sih. Kalau buah paling semangka waktu lebaran. Sayang sekali, karena justru semangka itu Viagra alami dari alam. Serius, daging merah biji banyak itu. Ia semangka mengandung citrulline zat yang membantu melebarkan pembuluh darah. Cara kerjanya mirip Viagra, tapi alami, tanpa efek samping. Wah, jadi bisa dibilang cinta lama bersemi kembali hanya dengan semangka. Betul. Bahkan saya punya pasien lansia yang mencoba makan semangka setiap sore selama seminggu. Di malam hari, dia bilang saya bangun dengan tubuh tegang sendiri, Bu. Hahaha. Wah, ini menarik sekali. Dan yang penting, ini murah segar dan mudah didapat. Bisa jadi camilan sambil nonton sinetron bareng pasangan. Jadi bukan lagi soal usia ya Bu Dokter, tapi soal pilihan. Benar. Dan masih ada banyak pilihan makanan lain yang bisa menyelamatkan masa depan para pria di usia emas. Saya nggak sabar ingin tahu semuanya. Sabar dulu Mas Raka. Kita akan bahas satu persatu. Tapi ingat, selain makanan ada satu hal lagi yang menentukan. Apa itu Bu Dokter? Gaya hidup. Tidak cukup hanya makan sehat, tapi juga harus berhenti merokok, cukup tidur, dan bergerak setiap hari. Wah, kombinasi ya. Sehat bukan hanya soal apa yang kita makan, tapi juga apa yang kita lakukan setiap hari. Betul sekali. Jadi untuk bapak-bapak yang merasa performanya mulai menurun, jangan buru-buru ke apotek. Coba tengok dulu apa yang ada di dapur Anda. Dan siapa tahu malam ini Anda bisa membuat istri Anda tersenyum seperti dulu. Waduh, itu bahaya manisnya Bu Dokter, hahaha. Tapi nyata Mas Raka, romantisme itu bisa kembali, asal tahu caranya. Teman-teman, masih banyak kejutan yang akan kita bongkar. Tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan bahas makanan nomor 2 yang pernah viral karena dimakan presiden. Tebak apa? Oke Bu Dokter, tadi Ibu bilang ada makanan yang pernah viral karena dimakan presiden. Wah, ini saya penasaran banget. Ya, waktu itu Pak Jokowi makan siang hanya dengan nasi dan alpukat. Alpukat, wah, saya kira cuma buat diet. Justru alpukat itu penuh dengan lemak baik dan vitamin E. Dua hal ini sangat penting untuk menjaga kadar testosteron pria. Jadi bukan cuma buat jaga berat badan. Tidak hanya itu. Testosteron adalah kunci dari vitalitas pria, baik fisik, emosi maupun seksual. Wah, pantas saja. Pak Presiden selalu tampak fit meski agenda padat. Saya jadi pengen makan alpukat tiap hari juga. Boleh Mas Raka, tapi pastikan tanpa gula berlebih. Campur sedikit madu atau makan langsung itu lebih sehat. Saya jadi ingat dulu kakek saya suka makan alpukat dicampur susu kental manis. Nah itu, dia jebakan manis yang sering luput. Lemak sehat dalam alpukat bisa jadi sia-sia kalau ditutup gula berlebihan. Baik, berarti kita sudah punya 2 senjata, semangka dan alpukat. Sekarang yang ketiga apa nih Bu Dokter? Bawang putih. Hah? Yang buat tumis kangkung itu? Ya, si kecil pedas ini ternyata bisa bikin kaget.
Bukan hanya di lidah, tapi juga di aliran darah. Wah, ini menarik. Tapi, saya pernah baca kalau bawang putih bisa nurunin kolesterol. Apa itu ada hubungannya? Sangat erat. Kolesterol tinggi bisa menyumbat pembuluh darah. Dan seperti yang kita tahu, ereksi itu tergantung pada aliran darah. Jadi, kalau pembuluh darah lancar, aliran ke Mr. P juga lancar. Betul sekali. Ada riset dari Journal of Nutrition yang menunjukkan konsumsi rutin bawang putih bisa meningkatkan sirkulasi darah secara menyeluruh. Jadi, diam-diam, bumbu dapur ini adalah senjata rahasia para suami. Hehe, bisa dibilang begitu. Bahkan saya punya pasien yang mulai rutin konsumsi bawang putih dicampur madu. Efeknya, dia bilang, istri saya heran kok, saya lebih tahan lama dari biasanya. Wah, luar biasa. Tapi memang harus konsisten dan tahu cara mengonsumsinya. Apa ada cara terbaik, Bu? Makan mentah, tapi tidak semua tahan baunya. Bisa juga dicampur dalam jus atau dipotong kecil lalu ditelan seperti kapsul. Tapi bagaimana kalau sudah makan semangka alpukat dan bawang putih? Tapi hasilnya belum terlihat. Proses butuh waktu. Tubuh butuh adaptasi. Yang penting jangan menyerah. Kombinasikan dengan olahraga tidur cukup dan komunikasi yang sehat dengan pasangan. Jeda sebentar teman-teman, siapa di antara kalian yang sudah pernah coba makan bawang putih mentah? Tulis pernah atau belum di kolom komentar ya. Dan ingat, semua ini bukan untuk jadi jagoan ranjang, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup. Bukan hanya Anda yang merasakan manfaatnya, tapi juga pasangan Anda. Setuju, karena di usia emas romantisme justru makin terasa penting. Betul, banyak lansia mengira urusan ranjang sudah lewat masanya. Padahal, sentuhan kedekatan emosional dan keintiman masih sangat penting. Jadi makan alpukat bukan cuma buat diet, makan bawang putih bukan cuma buat jantung. Semua bisa jadi obat cinta ya Bu. Indah sekali cara Mas Raka menyebutnya. Ya, obat cinta yang alami, sehat, dan aman. Wah, saya jadi nggak sabar ingin tahu makanan keempat Bu Dokter. Setelah ini kita akan bahas makanan manis yang bisa membuat jantung sehat dan hati bahagia. Penasaran? Teman-teman tetap bersama kami, karena yang akan datang adalah makanan yang bisa bikin senyum. Dan mungkin juga bangun malam hari. Bu Dokter tadi Ibu bilang, makanan manis yang bisa bikin jantung sehat dan hati bahagia. Wah, saya langsung mikir pasti coklat. Benar Mas Raka. Tapi bukan coklat susu manis yang sering dijual di warung. Yang saya maksud adalah coklat hitam. Oh, yang pahit itu? Ya, coklat hitam mengandung flavonoid, zat yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi kalau jantung sehat, aliran darah ke bawah juga makin lancar. Tepat sekali. Dan bukan itu saja. Coklat hitam juga meningkatkan hormon endorfin dan dopamin, dua hormon kebahagiaan dan relaksasi. Wah, berarti ideal banget untuk momen romantis ya Bu? Betul. Tapi tetap perhatikan kadar kakaonya. Pilih coklat hitam dengan minimal 70% kakao. Jadi bukan yang dikasih gratisan waktu Valentine ya? Haha, iya. Kalau mau hadiahkan coklat untuk istri sekalian, pilih yang sehat untuk Anda juga. Ini bisa jadi ide kencan baru, makan coklat hitam sambil jalan sore. Romantis dan sehat. Kombinasi yang sempurna. Oke, makanan keempat sudah dicatat, coklat hitam. Sekarang yang kelima nih Bu, kayaknya unik juga. Betul. Banyak yang menganggap remeh sayur satu ini. Tapi ternyata bayam, ya si sayur Popeye itu, punya kekuatan tersembunyi. Serius, jadi bukan cuma buat otot. Bukan hanya otot tangan, tapi juga otot yang satu lagi. Bayam kaya akan magnesium yang membantu melebarkan pembuluh darah. Selain itu, nitrat dalam bayam juga bantu meningkatkan stamina. Waduh, saya jadi ingat, waktu kecil sering dipaksa makan bayam. Sekarang malah nyari sendiri. Dan bayam bisa dimasak dengan berbagai cara, ditumis dibuat sayur bening, atau bahkan dijadikan jus campur buah. Jus bayam, saya belum pernah coba jujur. Campur dengan apel atau jeruk, hasilnya segar dan tidak pahit. Banyak pasien saya sekarang rutin minum jus bayam setiap pagi. Dan efeknya? Mereka bilang merasa lebih kuat bugar dan lebih percaya diri di malam hari. Jeda sebentar teman-teman, dari semangka alpukat, bawang putih, coklat hitam, sampai bayam. Mana yang sudah pernah kalian coba? Tulis di komentar ya, biar kita tahu
Makanan favorit pemirsa usia emas. Dan ingat Mas Raka, kombinasi makanan ini bukan hanya untuk vitalitas, tapi juga memperkuat jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga keseimbangan hormon. Jadi efeknya menyeluruh ya, Bu? Betul. Ini bukan soal seksualitas semata, tapi soal menjaga kebugaran dan kualitas hidup bersama pasangan. Wah, makin kesini makin semangat saya dengarnya. Padahal baru 5 makanan. Masih ada 2 lagi yang tak kalah hebat. Salah satunya berasal dari laut dan disebut sebagai raja penggoda libido. Wih, ini pasti yang ditunggu-tunggu para suami. Tetap di sini, karena setelah ini kita akan kupas si raja laut yang ternyata bisa menyulut kembali bara cinta Anda. Oke Bu Dokter, tadi Ibu sebut makanan dari laut yang dijuluki raja penggoda libido. Wah, ini pasti seru banget. Ya Mas Raka, yang saya maksud adalah tiram. Tiram yang biasa disajikan mentah dengan perasan jeruk lemon itu. Betul. Tiram adalah salah satu afrodisiak alami yang paling dikenal di dunia. Kandungan sengnya sangat tinggi, dan seng inilah yang penting untuk produksi testosteron. Wah, jadi si raja laut ini benar-benar bisa menghidupkan kembali gairah pria. Ya, tapi memang di Indonesia tiram agak mahal dan tidak mudah didapat. Kalau begitu, adakah alternatif yang lebih ramah kantong, Bu? Tentu, kita bisa menggantinya dengan makanan laut lain yang juga tinggi seng seperti udang atau kepiting. Wah, syukurlah. Di rumah saya sering masak kepiting saus Padang. Jadi bisa dibilang, secara tidak sadar saya lagi rawat testosteron. Hehe, bisa jadi begitu. Tapi ingat jangan terlalu banyak santan atau minyak dalam masakan ya. Karena lemak jenuh berlebihan bisa membalikkan manfaatnya. Baik, Bu. Jadi masak sehat bumbu pas manfaat terasa. Betul sekali. Dan sekarang kita sampai pada makanan terakhir, yang kecil tapi efeknya luar biasa. Kecil tapi dahsyat. Jangan-jangan kacang-kacangan. Tepat kacang, almond, kenari, bahkan kacang tanah. Semuanya punya kandungan arginin tinggi. Arginin ini membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke organ vital. Wah, berarti camilan sore bisa sekalian jadi amunisi malam ya, Bu? Betul. Daripada gorengan terus ganti dengan segenggam kacang. Lebih sehat, lebih bergizi, dan bisa jadi kejutan buat pasangan. Saya jadi kepikiran. Kalau di kantor ngemil kacang, di rumah makan semangka, di dapur tumis bayam. Wah, lengkap. Lengkap dan penuh cinta Mas Raka. Tapi Bu, apakah semua pria bisa langsung merasakan efek dari makanan-makanan ini? Tidak langsung, Mas. Tapi dengan konsumsi rutin hasilnya bisa terasa dalam beberapa minggu. Yang penting adalah konsistensi. Jadi tidak ada jalan pintas ya? Tidak ada. Tapi perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Dan bukan hanya untuk urusan ranjang, tapi juga jantung otak dan suasana hati. Jeda sebentar teman-teman. Dari 7 makanan yang sudah kita bahas, makanan nomor berapa yang paling ingin Anda coba tulis di komentar ya? Dan kalau Anda punya resep rahasia keluarga kami juga ingin tahu. Saya sangat senang jika semakin banyak lansia sadar bahwa kesehatan seksual bukan hal tabu, tapi justru bagian dari hidup sehat secara menyeluruh. Karena cinta tidak pernah mengenal usia. Betul, dan tubuh boleh menua, tapi semangat dan kehangatan dalam rumah tangga bisa tetap muda. Wah, saya terharu Bu. Rasanya topik ini penting banget dibahas di setiap rumah tangga. Karena dengan pemahaman dan perhatian, kita bisa mencegah masalah besar hanya dengan perubahan kecil. Setelah ini kita akan bahas gaya hidup seperti apa yang bisa memperkuat manfaat makanan-makanan tadi. Dan kebiasaan buruk apa saja yang diam-diam menyabotase kesehatan pria lansia. Wah, saya makin semangat Bu Dokter. Tapi saya penasaran, apakah cukup hanya dengan makan makanan sehat? Tidak cukup Mas Raka. Makanan adalah fondasi. Tapi gaya hidup adalah bangunannya. Maksudnya bagaimana Bu? Percuma makan semangka tiap sore, kalau malamnya merokok sambil nonton sinetron sampai jam 2 pagi. Waduh, itu seperti suntik vitamin lalu minum racun ya? Tepat sekali. Merokok merusak pembuluh darah. Alkohol merusak hati dan hormon. Kurang tidur merusak metabolisme. Semua itu menurunkan testosteron dan performa seksual. Jadi, semangka tidak bisa melawan rokok? Tidak akan kuat. Bahkan si Viagra alami pun tak mampu melawan gaya hidup yang merusak.
Jadi apa yang harus kita lakukan, Bu, kalau ingin hasil nyata? Mulai dari hal kecil tapi konsisten. Misalnya jalan kaki 30 menit setiap pagi. Hanya jalan kaki. Ya. Dan itu sudah cukup untuk melancarkan peredaran darah, menurunkan stres, dan meningkatkan hormon kebahagiaan. Waduh, selama ini saya pikir harus lari maraton. Tidak perlu ekstrem. Yang penting rutin. Bisa juga dengan bersepeda santai berkebun, atau bahkan menari dengan istri di ruang tamu. Wah, saya suka yang terakhir itu. Nari-nari ringan, bonusnya bisa pelukan juga. Hehe, itu bonus paling manis. Sentuhan fisik seperti pelukan dan pijatan ringan juga bisa memicu oksitosin, hormon kedekatan. Jadi bukan hanya tubuh yang sehat, tapi hubungan juga makin hangat ya, Bu. Betul. Komunikasi juga penting. Banyak pasangan yang kehilangan keintiman karena malu atau enggan membahas hal ini. Jadi mulai hari ini, bicara terbuka, makan sehat, dan peluk istri lebih sering. Tepat. Dan jangan lupa tidur cukup. Minimal 6-7 jam per malam. Ini sulit, kadang kalau pensiun waktu tidur malah makin semrawut. Maka penting punya rutinitas. Bangun pagi, jalan santai, sarapan sehat, tidur malam tepat waktu. Wah, ternyata hidup sehat itu tidak serumit yang saya bayangkan. Justru semakin sederhana, semakin efektif. Kita tidak perlu ribet, hanya perlu konsisten. Jeda sebentar. Teman-teman tulis di komentar rutinitas pagi. Apa yang biasa kalian lakukan di usia 60 ke atas? Siapa tahu bisa saling menginspirasi. Dan bagi yang belum punya rutinitas, jangan takut memulai. Bahkan hanya dengan minum air putih hangat dan peregangan ringan, tubuh sudah mendapat sinyal positif. Jadi pola hidup kita bisa jadi racun atau obat tergantung pilihan kita sendiri. Benar. Dan pilihan itu kita buat setiap hari. Lewat makanan, aktivitas, dan cara kita memperlakukan diri sendiri. Wah, kalimat yang menyentuh, Bu. Saya yakin banyak pemirsa merasa tercerahkan hari ini. Itu harapan saya. Saya ingin para pria lansia kembali percaya diri. Bukan hanya di mata istri, tapi juga di mata diri sendiri. Wah, satu bagian terakhir lagi ya, Bu Dokter. Saya yakin penutupnya akan menyentuh banyak hati. Bu Dokter, hari ini saya benar-benar merasa tercerahkan. Saya senang mendengarnya, Mas Raka. Karena tujuan utama saya adalah membuka mata bahwa hidup sehat itu sederhana dan cinta bisa tetap menyala di usia emas. Dulu saya kira urusan ranjang itu hanya untuk orang muda. Tapi ternyata keintiman bisa jadi obat bahagia di masa tua. Betul. Ada banyak studi yang menunjukkan bahwa pasangan lansia yang tetap aktif secara seksual memiliki kualitas hidup lebih tinggi, lebih sehat, bahkan hidup lebih lama. Wah, jadi bisa dibilang pelukan kecil tiap malam bisa memperpanjang umur. Hehe, bisa dibilang begitu. Tapi tentu pelukan yang disertai gaya hidup sehat, komunikasi, dan cinta yang tulus. Bu Dokter, boleh saya tanya satu hal yang mungkin mewakili para pemirsa? Silakan, Mas Raka. Bagaimana jika seorang suami merasa malu karena performanya menurun dan tidak berani bicara dengan istri? Itu sangat wajar. Tapi diam tidak menyelesaikan masalah. Justru dengan terbuka, pasangan bisa saling mendukung dan menemukan solusi bersama. Jadi, mulai dari sebuah percakapan jujur. Ya, saling memahami bukan saling menyalahkan. Dan jangan lupa perubahan butuh waktu. Tapi setiap langkah kecil itu bernilai besar. Bu Dokter, saya ingin para pemirsa mendengar pesan penutup dari Ibu. Sesuatu yang bisa menyentuh hati dan mendorong tindakan nyata. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, tubuh kita mungkin tidak muda lagi. Tapi cinta, semangat, dan harapan tidak pernah tua. Jangan biarkan usia memadamkan kehangatan rumah tangga. Mulailah dari semangka di piring makan Anda. Dari langkah kecil di pagi hari. Dari obrolan ringan sebelum tidur. Dan dari keyakinan bahwa Anda masih layak dicintai dan mencintai sepenuh hati. Wah, saya hampir menangis, Bu. Terima kasih atas semua ilmu dan ketulusan hari ini. Sama-sama, Mas Raka. Saya yakin jika kita saling dukung lansia Indonesia, bisa hidup lebih sehat, bahagia, dan penuh cinta. Teman-teman, sekarang giliran kalian. Kalau video ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan
Tulis angka saku. Di komentar, kalau Anda masih tertarik belajar kesehatan pria lansia atau angka matu bekua, kalau merasa topik ini membosankan. Tapi saya percaya yang tulis angka saum watam pasti lebih banyak. Karena kita semua ingin tetap kuat, tetap dicintai, dan tetap hidup penuh makna di usia emas. Dan jangan lupa, makanan seperti semangka bayam atau tempe bukan sekadar isi piring. Mereka bisa jadi penentu kualitas hidup kita. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa cinta itu indah di segala usia.